رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والعالي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih terus Allah berikan nikmat kepada kita yang sangat banyak. Di antaranya kita masih diberikan Allah taala umur. Terlebih lagi kita dijadikan oleh Allah taala sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga bukan cuma dijadikan orang yang beriman, kita dijadikan oleh Allah taala juga sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah. Alhamdulillah, sehingga dengan taufik dan hidayah kawa menggawi perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa mengerjakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di luar sana sanak kita, saudara-saudara kita muslim beriman kepada Allah tapi belum mendapatkan taufik dan hidayah. Makanya ini taufik dan hidayah nikmat yang sangat mahal. Nikmat yang sangat mahal. Karena kalau diusahakan murni dari Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu Allah berikan kepada kita di saat ini. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, masih di dalam pembahasan tayammum. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Syurutut tayammumi sab'atun. Syarat-syarat bertayammum ada 7. Sebelumnya berulang sedikit dulu masalah jarak atau seberapa jauh kita harus mencari air ketika air itu tidak ada. Kemarin ada 4 dibagi ulama. Yang pertama, apabila seseorang itu dalam keadaan musafir, maka pertama dia harus mencari di rombongannya dulu, mencari di kendaraannya. Jangan dulu kan waktu lagi ibarat zaman wahid ini kita sudah dalam mobil mencari kalau ada banyu yang kita simpan di garasi di belakang. Yang dulu ke kuda atau ke unta diperiksa di di pelananya itu kalau ada air. Atau bertakun kalau dalam keadaan perjalanan, dalam waktu perjalanan misalkan bertanya lawan kawan, adakah isi air lebihan yang bisa digunakan untuk berwudu. Itu kalau dalam perjalanan. Kalau tidak dalam perjalanan, dan juga ini mencakup dalam keadaan perjalanan juga adalah seandainya di sekitar kita, artinya di tempat tinggal seorang tidak ini di rumah tidak ada lagi banyu sama sekali, tidak ada air sama sekali, maka kita mencari sejauh kurang lebih 150 meter dari rumah kurang lebih 150 meter. Yang dinamakan ini adalah haddul ghaus. Kenapa ulama membatasi 150 meter? Karena kata ulama
ulama dahulu ini jarak 150 meter itu seandainya seseorang berteriak minta tolong masih kedengaran 150 meter, makanya dingarani haddul ghauf. Ghauf itu jadi kita minta tolong berteriak. Ada dalam apa di antara nama wali-wali Allah Ta'ala yang biasa dibaca waktu tawasul adalah sebenarnya hajat ya ghauf ya umana. Kenapa dinamai wali itu ghauf? Karena sini itu biasanya ada beberapa wali itu yang memang ghauf. Ghauf artinya ketika berkuliah apabila kita menjauh sedikit datang langsung. Di antaranya Syekh Muhammad Saman Al-Madani, di antaranya lagi yang di Banjar itu kayak ada tulisan berapa banyak ulama zaman dahulu waktu kapal anak karam atau apa kuliah langsung ya ini hendak membaca apa yang kita tahu Fatihah berawasan soal dalam kapal ini langsung kuliah ya Syekh Saman langsung datang saja. Makanya namanya wali-wali tersebut adalah ghauf saja kita perkara pengarangnya yang menolong dengan teriakan koyak datang langsung. Tapi ketika terdesak mungkin kalau terasa ada begitu tapi koyak pada kita ya ada datang saja pada kita dia apa katanya gambaran terdesak maka wali-wali tersebut seperti ghauf. Jadi 150 meter jarak orang berteriak biasanya ghauf itu minta tolong berteriak 150 meter masih kedengaran. Jadi ketika di dalam rumah kita ada air, kita wajib mencari sekeliling sekedar atau sejauh 150 meter dulu. Kalau 150 meter ada, maka alhamdulillah ada banyak sudah. Kalau 150 meter tidak ada, maka kita mencari lagi apabila kita dalam jarak 150 meter yakin tidak ada, maka kita wajib mencari di jarak yang lebih jauh, sejauh 4,5 km. Sejauh 4,5 km itu wajib mencari di situ. Kita seandainya kita yakin 150 meter pasti kan ada aja kita. Ada air tapi di masjid yang 2 meter sana lagi 2 kilo lagi pada sini. Ketika seperti itu maka wajib mencari sejauh 450 km, 4,5 km. Lalu seandainya sudah kita mencari 4 pal setengah, 4,5 km dan memang tidak ada air sama sekali, apakah wajib mencari misalkan ada air banyu pinanya cuma di sana masjidnya atau ada sungai tapi jarak sungainya itu 6 meter atau 6 km dari sini, maka ada wajib lagi mencari air. Dan di antara syarat-syarat mencari air tersebut rata-rata hampir sama semuanya, bahwasanya kita mencari air ke jarak tertentu baik yang 150 meter atau 4,5 km itu pertama disyaratkan harus aman diri kita dulu. Ada air di sana jadi banyu artinya sungai ya, ada airnya, buahnya banyak di situ, ada aman diri kita, ada wajib kita mencari ke situ. Atau kita bisi harta, hendak mencari banyu, harta ditinggalkan kalau tidak dicinta orang. Nah, kalau seperti itu, seandainya kita tinggalkan maka bakal dicuri orang harta, maka wajib mencari. Nah, dan juga harus aman daripada keluar waktu. Misalkan kurang lebih 3 menit lagi atau 4 menit lagi orang adzan asar, kita belum zuhur lagi, sekeliling tidak ada air, sudah ada air aja jarak 3 km sana aja, kalau keluar waktu, nah, maka harus mencari ke sana. Jadi seperti itu, rata-rata syaratnya hampir bersama, hampir mirip. Jadi ketika kita mencari air ke tempat yang lebih jauh, ada syarat. Yang pertama syarat aman, diri kita dulu aman, harus harta benda harus aman. Yang kedua yang selanjutnya juga harus aman dari keluar waktu. Artinya jangan sampai ketika kita mencari ke tempat yang lebih jauh, waktu sholat keluar. Kemudian syurut tayammum, syarat-syarat sahnya tayammum sab'atun, ada 7. Asyartul awwalu, syarat yang pertama ayyakuna biturabin, bahwasanya atau bahwa tayammum itu biturabin, dengan kita debu turabin, tapi kada sembarang debu. Di sini disebutkan lagi oleh Sidin
Wa syurutut turabi, dan syarat debu yang dipakai untuk tayamum ada disebutkan di sini 4. Yang pertama ayyakuna tahiran la najisan. Bahwasanya atau bahwa debu yang digunakan itu suci, bukan debu yang najis. Debu yang suci artinya bukan debu yang sudah kena, misalkan sudah debu yang terkena kotoran binatang atau apa. Yang digunakan itu debunya, karena dijelaskan ada debu yang kayak apa. Yang kedua ayyakuna tahuran, bukan cuma suci tapi harus juga mensucikan. La musta'malan, bukan debu yang sudah digunakan. Jadi kalau ini ada pengarangnya debu yang sudah dipakai kawan, lalu kita pakai lagi kan boleh. Debu yang sudah digunakan kawan atau yang sebelumnya sudah kita pakai lalu dipakai lagi kada boleh. Yang ketiga adalah ayyakuna khalisan, debunya itu murni, la mukhtalitan bi ghairihi walau qalilan, tidak bercampur dengan barang yang lain sekalipun sedikit. Kalau karena ada debu yang bercampur lawan kapur, di dinding-dinding yang masih belum putih, itu kan ada debunya, cuma ada kapurnya juga, itu ada boleh digunakan. Atau bercampur ada kupur tapi bercampur dengan debu, kalau boleh juga digunakan, harus murni. Yang keempat, di sini ada perbedaan pendapat nanti ulama, ayakuna lahu kubar, debunya itu harus ada dan kita pasirnya itu lah. Biar kita ada scrubnya kalau kita berasa scrub untuk kayak ada kayak pasirnya, cuma ada pasirnya. Bihai itu yaltashiqu bil udri, sekiranya scrubnya tadi atau pasirnya tadi menempel di badan di anggota tayamum. Jadi di sini ulama beda pendapat, apakah sah memakai debu yang ada di sini atau debu di dinding kayak orang pesawat, kadang yang kalau pesawat debu yang di dinding pesawat, atau debu yang ada di kursi di kursi mobil, kadang kalau kira-kira ada debunya, apakah sah seperti itu? Maka dikatakan ulama, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i kada sah, karena debu yang seperti ini itu kada ada scrubnya itu, kada ada pasirnya itu. Jadi debu yang harus dipakai itu adalah debu yang diambil dari ketika kita nutup pasir. Itu ada debunya tapi ada biji pasir. Jadi seperti itu yang dipakai. Makanya kata mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i, ketika seseorang di dalam pesawat, misalnya haji atau umrah, menggunakan debu yang ada di dinding pesawat untuk tayamum, kalau dia mengikut mazhab Syafi'i tidak sah tayamumnya. Kenapa kada sah? Karena kata Imam Syafi'i, tayamum itu harus menggunakan debu yang ada kasarnya itu, ada pasirnya itu. Tapi dalam bentuk lain boleh. Makanya sebagai orang kampung ada yang bersama pasir dalam kertas koran. Kalau nanti pengarangnya ada marinalon pas haji pas umrah, pasti sidin bawa pasir di kertas koran berapa penting buat sidin pasir. Kesan apa dia? Kesan bertayamum dalam pesawat kan aja. Kalau film batal yang berpesawat. Karena dalam mazhab Syafi'i yang sah itu debu yang ada pasirnya. Kalau debu yang seperti yang di sini atau kita di dinding sampai ada debunya, sampai kada ada scrubnya itu, kayak pasirnya itu kada ada. Jika dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah bertayamum dengan debu yang tidak ada benda pasirnya kayak yang meja. Tapi dalam mazhab lain sah saja. Jadi kalau dalam pesawat itu kurang beruntung membawa pasir di dalam kertas koran. Di dalam pesawat wudhu sebelum pulang, asal biar guring dalam satu guring dalam keadaan tegak ya, kalau kada batal kemudian dalam pesawat masuk dalam pesawat pulang 9 jam guring, tapi guringnya kan tegaknya asal yang mengambilnya aman di 9 jam. Jadi debunya harus yang ada pasirnya gitu, atau ada sepatnya. Yang kedua, asyartu tsani ayyaqsidahu turaba. Syarat yang kedua ayyaqsidahu, bahwa orang yang bertayamum itu ayyaqsidat turaba,
menuju atau menyengaja menggunakan debu, artinya sengaja ambil menapak tapak sini kemana arahnya ke pasir yang ada debunya. Lalu di apa biasa kalau bertayamum mungkin ada caranya ini ya dicontohkan di sini. Biasanya bisa menapak itu ada langsung masuk pasir-pasirnya itu ada dikaitnya kan dulu biar turunan, jadi lebih apa agak kurang debunya dengan pasirnya itu. Cuma ditapak biasanya dikaitnya kan biar kada tapi pasir banget dia harus ditapak. Nah itu menyengaja kayak ulun misalnya menapak tapak sengaja berarti ulun ngambil debu. Lain kisahnya misalkan kita berada di tempat yang berdebu banyak ya, kalau ada pasir lah, tempat berpasir, lalu ada angin kencang pas kena muka langsung punya tayamum harus sah. Karena debu itu ke muka kita itu bukan karena kita sengaja, tapi angin yang membawa. Karena angin yang membawa. Jadi syarat tayamum itu harus kita sendiri yang ngambil debunya. Angin yang membawakan langsung punya tayamum dan mau sudah itu akan bisa seperti itu. Jadi harus kita yang menyengaja. Yang ketiga, asyartu tsalitsu ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini, bahwa dia mengusap wajah dan dua tangannya dengan dua kali pukulan ke tempat yang ada debunya, ke pasirnya. Dua kali pukulan. Jadi harus dua kali pukulan. Maksudnya apa? Pertama udah menepuk anggap di mana di luar yang ada pasirnya itu. Tepuk pertama, muka dulu. Karena tepuk yang kedua jangan di tempat yang sama. Tepuk kedua sampingnya. Harus dua kali gawian. Jadi apa kata ulama? Apakah boleh seandainya kata ulama sekali gawian, sekali tepuk aja, tapi satunya buka, satunya langsung tangan, atau pakai apa? Pakai apa aja kita dicontohkan ulama itu misalkan kayak pakai kain yang lebar, diarahkan ke pasir. Diamalkan ke pasir sekira berdebu, lalu diamalkan langsung buka ke tangan. Kan berwudu boleh kayak gini. Berwudu itu boleh dengan misalkan pian pakai kain dicelup sampai kira-kira air itu meresap langsung diadukkan kayak ini. Nah, dari ulama dia perbolehkan. Sekira airnya itu apa sudah menyerap lalu akan membuka. Nah kalau tayamum boleh nggak langsung sekali gawe gitu? Tidak boleh. Tayamum harus dua kali tepuk. Pertama untuk muka, lalu tepuk lagi sebelahnya untuk tangan. Syaratnya tayamum. Kalau kita jarang kita yang alhamdulillah banyak aja. Nah, kalau pengarannya, kalau di sebagian tempat yang jarang ada air, mungkin tayamum lebih sering digunakan. Terutama kayak sebagian pedalaman di wadah kawanan urban, waktu di sana. Air putih itu jadi kita lebih berharga daripada susu unta atau pada susu sapi, susu kuda. Kenapa? Karena air putih hampir jarang di sana. Air putih hanya digunakan untuk berwudu aja. Kalaupun ada, kalau pas kadeda ngalih. Tapi buahnya itu punya unta mungkin 200, 300 unta. Jadi minumnya setiap hari unta, minum susu unta. Jadi satu keluarga besar itu punya unta sangat banyak. Makanya banyak ada orang banyak. Jadi susu lebih banyak di sana daripada banyak putih. Kemudian ya tadi ini disebutkan di sini kenapa jadi kita tuh harus bertayamum dengan salah satu syarat tayamum adalah dengan turab, dengan apa tadi, dengan debu. Ini merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena umat-umat terdahulu itu tidak boleh bersuci kecuali menggunakan air. Tidak boleh bersuci kecuali menggunakan air. Umatnya Nabi Muhammad ada dua. Kalau tidak ada air maka boleh dengan bertayamum. Makanya pernah pengarannya itu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa dijadikan seperti itu? Karena ada cerita bahwasanya ketika kelahiran Rasulullah SAW, bumi itu sangat senang. Karena sebenarnya kan bumi ini makhluk Allah Taala juga.
kita bandar bumi apa kalau mendengar tidak apa mendengar bumi ini bandar. Bumi itu sangat senang. Saking senangnya bumi itu apa aja kita tuh sampai-sampai kita tuh panjang terus aku bercahaya dan lain sebagainya. Lalu bumi ini iftakharat al-sama ya apa namanya beragak ke langit. Biar apa? Biar bumi di lahir aku ini tempat kelahiran Tuhan Nabi. Nabi sujud di atas apa? Di atas pun apa punggung ya bumi. Para nabi juga berjalan di atas apa? Di atas punggung juga. Dan di dalam perut bumi lah dan bumi nabi-nabi dimakamkan. Hanya beragak di dalam langit. Makanya seandainya apa ada ulama yang mengatakan bahwa mana yang lebih afdal katanya? Bumi apalagi bumi lebih afdal daripada langit. Jadi seperti itu. Makanya ada yang bercerita ulama kenapa Rasulullah SAW itu dinaikkan ke langit waktu Isra Mi'raj, padahal kita tahu bahwa Allah Taala itu tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Taala tidak serupa dengan makhluk. Kalau kita makhluk punya tempat, Allah Taala tidak bertempat. Nah, tapi kenapa dinaikkan ke langit? Ada yang bercerita bahwasanya itu untuk mengobati kesedihan langit. Kenapa langit sedih? Karena langit kalah lalu bumi agak sedih. Asalnya langit itu yang salah. Ya langit aku adalah makhluk Allah Taala. Di padaku ini ada aras, ada malaikat, ada ini. Habis itu dibalas oleh bumi. Aku makhluk Allah Taala. Di dalam badanku atau di dalam perutku ada makam atau dimakamkan makhluk Allah Taala yang paling mulia. Siapa itu? Rasulullah SAW. Ketika seperti itu ada lagi dia akan ke langit. Allah langit jadinya. Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah makhluk Allah yang paling mulia yang dikatakan dalam hadis oleh Rasulullah dalam hadis qudsi oleh Allah Taala dalam firman Allah Taala laula ya Muhammad ma khalaqtul aflaq seandainya bukan engkau wahai Muhammad tidak kuciptakan alam semesta. Itu masalah yang berkaitan dengan tanah. Di antara keistimewaan umatnya Nabi Muhammad boleh bersuci dengan debu atau dengan tanah tadi. Itu makanya dinamakan tayamum tadi. Kalau dengan air namanya berwudu, kalau dengan tanah atau debu itu namanya tayamum. Jadi syarat yang pertama harus dengan debu atau dengan debu tadi. Yang kedua harus disengaja. Yang ketiga menyapu muka atau mengusap muka dan dua tangan harus dengan 2 kali pukulan. Dengan 2 kali mengambil debunya satu sebelahnya. Kemudian lagi yang syarat keempat asyaratul rabi'u, syarat yang keempat ayuzilan najasata awalan li anna tayammuma taharatun dha'ifatun. Syarat yang keempat adalah ayuzilan najasata awalan, menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi seandainya di anggota tayamum di muka atau di tangan ada najis, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Hilangkan sebelum diusap dengan debu tadi, harus dihilangkan terlebih dahulu. Berbeda dengan wudu itu jadi kita bisa sifatnya all-in-one. All-in-one itu sekali gawi. Misalkan ketika ulun hendak membasuh tangan berwudu, muka sudah nih. Pas hendak membasuh tangan ada tai cacap di sini. Lalu ulun siram sekali aja, dengan siraman sekali itu tai cacap yang gugur, wudunya sah. Seperti itu. Jadi wudu itu biar kita sepaket bisa. Tapi kalau tayamum tidak bisa. Tayamum najisnya harus dihilangkan dulu. Baru diusap dengan debu tadi. Mengapa seperti itu? Di anna tayammum taharatun dha'ifatun, karena tayamum itu toharah atau cara bersuci dha'ifatun yang lemah. Karena tayamum aslinya kadang mengangkat hadas. Tayamum kadang mengangkat hadas. Beda dengan wudu. Ketika kita berwudu, itu hadas kita terangkat, hadas kecil kita. Yang artinya sekali berwudu, seseorang itu boleh sembahyang wajib atau sembahyang sunnah atau membaca Quran berpuluh-puluh bahkan beribu-ribu kali terserah selama wudunya ada batal. Misalkan orang berwudu subuh hendak sampai subuh lagi dengan 1 kali wudu boleh. Tapi beda dengan tayamum 1 kali sembahyang fardu 1 kali wudu, 1 kali sembahyang fardu 1 kali sembahyang fardu 1 kali tayamum.
Satu kali sembahyang fardu, satu kali tayamum. Beda tadi, kalau wudu dia entah seharian atau 2 hari entah batal, ada apa-apa. Dengan sekali berwudu. Berbeda dengan tayamum. Tayamum sekali sembahyang fardu, sekali tayamum. Jadi syarat yang keempat adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau ada najis di anggota badan atau yang bakal rusak dengan debu tadi, maka harus dihilangkan dulu. Karena tayamum adalah cara bersuci yang dhaifah, yang lemah bagi kita. Fa idza kanat 'alaihi najasatun, apabila ada di atas anggota badannya itu benda najis, anggap di atas tangan ada apa? Ada kotoran cicak atau apa? Walam yatamakkan min izalatiha, dan tidak memungkinkan untuk menghilangkannya karena misalkan sudah kering, lengket pulang mungkin, lengket atau apa, cicak mungkin tahu aja, tapi anggap apa gitu lah, kotoran atau najis yang kali bilang sudah mau kada mau harus pakai air pergi ke dada. Tapi kalau cicak kan nggak jadi cukil-cukil kayak itu. Selain kotoran cicak, seandainya ada di anggota tayamum kita dan sulit untuk dihilangkan kecuali dengan air, padahal kita sekarang lagi kada ada air, maka bagaimana seperti itu? Fayasihhu tayammumuhu ma'a wujudin najasati. Maka ujar Imam Ibnu Hajar, tayamumnya tetap sah sekalipun ada kotoran di tangannya. Jadi artinya tayamumnya tetap sah sekalipun ada kotorannya. Kenapa? Karena kotorannya tidak mau dihilangkan kecuali dengan air. Sedangkan sekarang bajunya kededa, jadi tetap sah tayamumnya sekalipun ada kotoran, itu ada najisnya. Tapi kata Imam Romli, la yasihhu tayammum, bukan sah tayamumnya. Belum yang tayamum di tangan belum ada kotoran ini atau najis ini kada bakal hilang kecuali dengan air. Sedangkan ulun sekarang airnya beda. Kayak apa ulun? Sedangkan waktu sudah masuk waktu sholat. Caranya ujar Imam Ibnu Hajar tetap tayamum muka, terus tangan, terus yang ada najis itu tetap juga. Ada najis tetap juga. Ya, sah kada tayamumnya, sah ujar Imam Ibnu Hajar. Tapi kata Imam Romli ada sah tayamumnya. Lalu kan sembahyang lah, tetap sembahyang. Sembahyang hurmatul waqt, sembahyang menghormati waktu. Wa yajibul qada'u indahuma, dan wajib mengqada menurut keduanya, tapi tetap wajib mengqada. Ujar yang sah mengadakan tayamum sah, tetap wajib qada. Yang mengadakan kada sah, tetap wajib qada juga. Jadi ada sekarangnya ini dalam agama sembahyang menghormati waktu. Ada istilahnya sembahyang menghormati waktu. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya di antara contohnya adalah misalkan dia dalam pesawat atau dalam mobil. Dalam mobil masih dalam mobil kawat turun masih. Dalam mobil kawatnya singgah masih dimasukin ke singgah. Tapi kalau naik pesawat kan alih kalau turun. Jadi misalkan dia dalam pesawat, contohnya dalam pesawat hendak sembahyang artinya berwudu, kawatnya berwudu, tapi pakaian najis, selawar najis, ada baju tapi di bagasi, tidak mungkin mampir. Terus perjalanan jauh, misalkan dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah 9 jam, hendak sembahyang pakaian najis. Bagaimana? Padahal misalkan kita berangkat subuh dari Banjarmasin subuh. Ketika masuk waktu zuhur, hendak sembahyang zuhur, pakaian najis lagi. Ada mungkin berganti. Bagaimana caranya? Apakah sembahyang zuhur tetap menghormati waktu? Artinya tetap dalam keadaan senajis apapun, tetap menghormati waktu. Karena ada memungkinkan berganti baju, ada memungkinkan berganti selawar, ada memungkinkan di pesawat turun. Jadi tapi tetap menggunakan tetap sembahyang menghormati waktu. Tetap menghormati waktu. Jadi kenapa ada sembahyang menghormati waktu? Karena seandainya inya sudah sembahyang menghormati waktu, kita misalkan pulang berpesawat, kalau besokkan pas zuhur hendak sembahyang najis pakaian, bagaimana sembahyang tetap dulu menghormati waktu di pesawat karena ada apa-apa. Kenapa seperti itu? Seandainya kata ulama, pas habis waktu zuhur, inya aja menjemput meninggal, ada dihitung pemaksiat.
kada dihitung meninggalkan sholat. Tapi kalau ada sembahyang hurmatul waqt, kalau ada sembahyang menghormati waktu, maka dihitung meninggal dalam keadaan maksiat, meninggalkan sembahyang. Makanya ada istilah sembahyang menghormati waktu. Tapi tetap wajib dikodok tinggi. Jangan aku sudah di atas pesawat tadi dia menghormati waktu. Ini sekedar menghormati waktu zuhur, sekedar menghormati misalkan waktu maghrib atau waktu isya. Gitu. Ketika tidak memungkinkan. Kemudian, jadi ada misalkan kayak di bis dari alat dari mana arahnya jarak dari satu kota ke kota lain. Bis ini kan ada turun kali ini, ada turun. Sedangkan kita di bis itu jangankan hendak ruku, bayang tuh pakai isyarat dia lagi, isyarat. Anak ruku ada kawat, maka masuk waktu zuhur sudah, atau masuk waktu yang sempit, misalkan waktu maghrib di dalam bis, waktu maghrib sudah nanti, waktu maghrib paling sejam, bis kita mungkin stop, maka kita sembahyang. Kalau apa ngarannya, kalau ada menjamak itu, masih menjamak masih mungkin kalau menjamak ini takhir. Tapi kalau ada menjamak sembahyang menghormati waktu, karena wajib dikodok lagi. Tapi paling nyaman kalau waktu itu bisa dijamak. Kalau waktu itu bisa dijamak, kayak zuhur dan asar kan kalau dijamak. Nah, misalkan di mobil waktu mana waktu zuhur, atau di mobil waktu maghrib, kalau dijamak ke isya. Maghrib kalau dijamak ke isya, zuhur kalau dijamak ke asar. Yang masalah itu subuh, ada kawannya. Yang masalah subuh ada kawannya. Tapi yang menjadi orang kadang-kadang ini subuh lah, yang subuh lupa, gitu. Dipadahkan kedua, kita dia angkat tangan saat kedua ini. Kalau subuh jadi setengah 8, sampai orang subuh berubah. Jadi seperti itu. Apa ngarannya? Kalau waktu subuh, misalkan dia di dalam mobil pas subuh, ada memungkinkan turun, tetap sembahyang di dalam mobil sebisanya, sebisanya. Artinya kalau cuma bergerak kepala aja, menghormati waktu. Apa niatnya? Niatnya sembahyang biasa. Karena sampai rumah dikodok saat subuhnya. Kemudian asyaratul khamis ayyajtahida fil qiblati qablahu. Bahwasanya kata ulama syarat yang kelima adalah mencari kiblat terlebih dahulu. Zaman dahulu ini biasanya kehabisan air itu di perjalanan pas di padang pasir. Zaman dahulu ini dia harus mencari kiblat dulu, karena kiblat sudah tahu. Jadi langsung dia mencari air kalau memang tidak ada air. Kalau zaman dulu rata-rata zamannya sahabat, zamannya tabi'in itu kan ada air itu pas di perjalanan di padang pasir. Maka duanya harus menentukan kiblat dulu aja dulu. 6 dan syarat yang dua sebelum akhir ayakuna tayammum ba'da dukhulil waqti, bahwasanya tayammum itu jatuh setelah masuk waktu. Di anna tayammum taharatun daruriyatun atau daruratun wala darurata qabla dukhulil waqti. Syarat bertayammum adalah yang boleh menggawi tayammum tapi setelah masuk waktu. Jadi orang ada Allahu Akbar hanya tayammum. Tapi sebelum masuk waktu, misalkan belum waktu zuhur, yang ada air, lalu dia menjaga untuk tayammum dulu jangan boleh. Boleh bertayammum itu setelah masuk waktu sholatnya. Ya, tadi misalkan hendak sembahyang asar, tapi air kan ada. Jadi aku tayammum dia sebelum asar. Jadi pas kurang ada masuk sholat kan boleh. Tayammumnya boleh dikerjakan setelah masuk waktu dengan adzannya muadzin. Setelah masuk adzan baru boleh. Kemudian mas'alatun hunaka daruratun wahidatun yasiru fi tayammum qabla dukhulil waqti fama hiya. Jadi langsung asyaratus sami'u, syarat yang ke-7 ayat tayammum li kulli fardin. Pada yajuzu ayyajma'a baina fardaini ainiyaini bi tayammumin wahidin. Syarat yang ke-7 adalah bahwasanya seseorang itu boleh bertayammum atau dia harus bertayammum li kulli fardin. Sekali sembahyang wajib, satu kali tayammum. Artinya satu kali tayammum itu cuma boleh digunakan untuk satu sembahyang wajib. Misalkan kita ini kan ada air. Jadi tadi seberapa pas orang masuk maghrib langsung tayammum.
Ya, pas kurang adzan isya harus tayamum lagi. Kurang adzan subuh tayamum lagi. Kurang adzan zuhur tayamum lagi. Misalnya ada air. Nah, makanya itu berbeda dengan wudu. Kalau wudu ya entah semalaman, seharian semalaman dengan satu wudu boleh. Tapi tayamum tidak. Tayamum harus satu kali sembahyang wajib, satu kali tayamum. Tapi kalau sembahyang sunnah memang Pak. Kalau sembahyang sunnah bebas. Kalau sembahyang sunnah bebas. Sini dijelaskan fala yajuzu ayyajma'a baina fardhaini ayniyaini bi tayammumin wahidin. Maka seseorang tidak boleh menggabung dua sembahyang atau dua ibadah fardu dengan satu kali tayamum. Menggabung misalkan sholat zuhur satu dengan sholat asar, tapi dengan satu kali tayamum saja tidak boleh. Sekalipun tayamumnya ada batas, sekalipun ada batal tayamumnya tidak boleh. Jadi satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu ibadah fardu ain. Wa yajuzu lahu ay yajma'a bainal fardil aini wal fardil kifai. Dan boleh dia menggabungkan antara yang fardu ain dan fardu kifayah. Misalkan kayak apa? Misalkan masuk waktu zuhur, lalu tayamum, air kan ada, masuk waktu zuhur, tayamum sampai tangannya tayamum, sampai tangan, untuk tangan sudah sembahyang zuhur. Sekalinya sekarang habis sembahyang zuhur, ada orang bawa mayat dengan kifayah. Apakah harus tayamum lagi? Tidak usah. Kalau ibadah fardu ain, kalau fardu kifayah boleh digabung. Ada orang bawa mayat, harus tayamum lagi dia langsungnya sembahyang kifayah. Tapi kalau sembahyang fardu ain atau sembahyang fardu harus sekali aja. Tayamum satu kali. Wa bainan nawafili wal furudil kifaiyah, dan antara ibadah sunnah dan ibadah fardu kifayah. Misalkan kita satu kali ada tayamum, ambil tayamum, habis tayamum menyembahyangkan orang mati, habis menyembahyangkan orang mati, sholat fardu kifayah, sembahyang sunnah biar sembahyang sunnah taubat, hajat, tasbih, boleh nggak ada? Boleh, bebas. Wa khutbatul jum'ati kal fardil aini inda Ibnu Hajarin khilafan lirrawli kama sayati. Dan khutbah sembahyang Jumat itu seperti ibadah fardu ain menurut Imam Romli, berbeda dengan Imam Romli. Jadi menurut pendapat yang kuat adalah ketika ada baju sama sekali hari Jumat, lalu khotibnya apa? Khotibnya itu pertama harus tayamum, karena perkaranya khutbah ini sama dengan ibadah fardu ain. Tayamum dulu khotibnya. Tuntung khotib itu tayamum, tuntung khutbah, khotib itu harus keluar lagi tayamum untuk sembahyang Jumatnya. Jadi menurut pendapat yang kuat seperti itu. Jadinya dua kali tayamum. Nah, dua kali tayamum karena khutbah Jumat itu hukumnya sama dengan ibadah fardu sembahyang Jumatnya ya. Hukumnya sama kedudukannya. Jadi habis khutbah keluar mencari pasir ini. Dari pasir kenapa pasir kurang sedikit. Kalau pada itu. Jadi tapi yang paling penting ingat adalah bahwasanya satu kali tayamum hanya untuk satu ibadah fardu ain. Tapi kalau ibadah sunnah, sembahyang sunnah bebas. Atau ibadah fardu kifayah, sembahyang mayit bebas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Allahumma rzuqna himmatan 'aliyah fi talabil 'ilmi wa fi 'amalihi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'ati wa rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا وذرياتنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.